Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur malam ini Allah memberikan limpahan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus atau Tazkiyatun Nafsi, itu mufrad ya, tapi kitab ini Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarruha ulama usalaf Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim dan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullah, karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan racun-racun hati. Telah kita bahas dua ya, fudulul kalam sama fudulun nadhar. Fudulun nadhar, berlebihan bicara sama berlebihan melihat. Sekarang fudulut ta'am, berlebihan makan, banyak makan. Nah ini yang gemuk-gemuk biasanya. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Ada orang kurus makannya banyak juga, dan ada orang gemuk sedikit makan. Kok bisa orang gemuk sedikit makan? Sekarang mungkin sedikit, dulunya banyak ya, bisa jadi. Ya yang jelas bukan membahas bentuk fisik, tapi ini membahas tentang fudulu ta'am, artinya berlebihan, bukan banyak makan. Orang boleh banyak makan, yang penting tidak berlebihan. Jadi ukuran masing-masing orang beda ya, jangan disamakan. Saya pernah menjamu orang Arab dan saya pikir itu udah banyak sekali, betul. Tapi orang itu ragu mau makan gitu, makan berdua sama saya satu nampan. Udah banyak sekali nih. Ini kalau di Indonesia untuk 5 orang itu cukup gitu. Dia makannya kayak ragu gitu. Baru belakangan setelah itu saya ngelihat orang Arab makan. Oh, berarti sedikit sekali waktu itu saya ngasihnya. Ya Allah, pantesan orang itu ragu-ragu makannya gitu. Beda porsi ya, betul. Beda porsi kita. Apalagi itu yang saya jamu waktu itu kebetulan pengawal saya jadi memang orang kekar besar gitu, jadi salah saya ngasih. Terlalu orang biasa aja makanya banyak, apalagi ini orang besar gitu kan, Masya Allah, salah ngasih makan. Fudulu ta'am, qala hafizahullah ta'ala, qilatu ta'am tujibu riqqatal qalbi. Sedikit makan itu menghasilkan kelembutan hati. Wa quwwatal fahmi, dan kekuatan pemahaman. Jadi kalau kita mau lembut hati kita, jangan banyak makan, jangan berlebihan. Kemudian juga kalau ingin cerdas, mudah memahami sesuatu, bahkan mungkin termasuk menghafal juga ya, mudah menghafal, itu bukan dengan banyak makan. Wangkisarun nafsi, dan juga kehancuran jiwa. Maksudnya gini, jiwa yang sangat butuh kepada Allah, itu ingkisar namanya, susah ngartikannya. Ingkisar itu ya udah merasa butuh gitu, jiwa yang akan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang banyak makan itu merasa gak butuh sama Allah gitu, udah terpuaskan gitu, udah ada kok gitu. Tapi coba kalau makanan gak ada tuh, doa dia, ya Allah butuh makan gitu. Itu menjadi apa? Merasa butuh kepada Allah tuh ada gitu. Ingkisarun nafsi wa dha'fal hawa, kemudian lemah hawa nafsunya. Jadi nafsunya relatif lemah kalau orang makannya sedikit. Orang puasa contohnya kan, pemuda ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menafkahi nafkah lahiratul batin, maka menikahlah. Kalau nggak mampu apa? Maka puasalah. Puasa kan sedikit makan maksudnya, tapi berbukanya banyak, ya sama aja ya. Pas puasanya nggak makan, memang bukanya kalap gitu, semua dimakan. Nah, itu balas dendam ya. Itu cuma jamak takhir aja itu kan. Memang dia makannya cuma pagi sama
petang gitu, tapi ternyata jatah yang tadinya 5 kali makan digabung jadi dijamak tanpa kosor ya, jadi banyak. Jadi puasa itu bukan untuk banyak makan ya, karena memang aneh kata Ramadan itu justru harga bahan sembako itu jadi mahal. Kenapa? Karena kebutuhan menjadi meningkat. Nggak mungkin barang itu naik harga karena kebutuhan menipis ya. Kebutuhan meningkat maka akan barang akan menjadi mahal. Itu bukti kalau Ramadan orang menjadi banyak makan. Aneh kan? Ramadan itu bulan puasa bukan bulan makan. Tapi itulah manusia hari ini ya, manusia akhir zaman. Mereka bukan puasa lahir dan batin, tapi hanya sekedar menahan makan di waktu tertentu, kemudian mengumbar makan di waktu yang lain. Begitu sejatinya puasa di akhir zaman. Jadi keluar dari tujuan hakiki dari puasa yang melahirkan takwa. Jadi melemahkan hawa nafsu ya. Jadi dengan puasa maka fa innahu lahu wija, maka itu menjadi perisai dari hasratnya. Pemuda yang banyak puasa tidak bergejolak syahwatnya, tidak bergejolak hawa nafsu yang lainnya juga. Termasuk ghadab, marah. Mau marah kalau lapar nggak bisa marah. Tapi kalau kenyang gampang itu marah. Orang lapar marah-marah nanti marahnya cepat reda itu karena dia lapar gitu. Tapi kalau kenyang itu bisa lama marahnya. Wa kathratu ta'am, dan banyak makan tujibu didudalik, akan melahirkan sebaliknya ya. Jadi kalau sedikit makan tadi melahirkan apa? Lembut hati, kuat pemahaman, jiwa yang merasa butuh kepada Allah, kemudian lemah hawa nafsu dan marah. Kalau banyak makan berarti sebaliknya. Banyak makan akan menyebabkan apa? Keras hati, kemudian lemah pemahaman. Kan ngantuk orang itu kalau banyak makan tuh. Orang kalau ngantuk gimana bisa paham ya? Dia baca tapi nggak paham gitu. Dia ngaji denger gitu tapi sambil ngantuk. Apa tadi kelewat satu kata udah hilang semua itu. Kemudian juga banyak makan akan membuat nafsu tidak merasa butuh kepada Allah ya, karena udah terpuaskan dengan makan itu. Kemudian juga menjadi kuat hawa nafsunya, kuat emosinya dan sebagainya. Dari Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma malabnu Adam wi'aan syarron min batnihi. Anak Adam itu tidak memenuhi satu wadah apapun ya, yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi kita punya wadah macam-macam, ada perut, ada otak juga, ini wadah nih. Hati juga wadah ilmu gitu. Rumah juga wadah ya, kantung kita, dompet kita itu wadah semua. Semua wadah itu kalau dipenuhi ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang buruk-buruk tidak ada yang lebih buruk daripada apa? Perut. Jadi memenuhi perut, memenuhi wadah yang paling bahaya itu adalah memenuhi apa? Perut. Syarran min batnihi, tidak ada yang lebih buruk daripada perutnya. Maka apa kata Rasul? Bihasbi ibni Adam, cukup anak Adam luqaimat. Luqmah itu satu suap, luqaimah itu satu suap kecil. Jadi suapannya dikecil, jangan besar. Nah ini bedanya orang Arab dengan Indonesia juga. Alhamdulillah orang Indonesia itu kecil kalau suapan, begini, kecil gitu. Kalau orang Arab begini, kapal keruk. Betul, antum nggak pernah lihat orang Arab makan pakai tangan. Memang betul begini makanya masuk semua, satu telapak tanduk masuk semua. Begini memang cara begitu, nggak bisa mereka ngeliat orang Indonesia kok gitu makan, mereka meniru-niru, nggak bisa. Memang udah begitu adatnya ya. Sementara hadis Nabi bilang apa? Luqaimat, suapan kecil, jangan besar-besar. Kalau besar ya cenderung banyak gitu. Karena kalau besar kan banyak, nggak mungkin cuma 3 kali suapan cukup, mesti sama nanti jumlah suapannya ya. Makanya dengan yang kecil sama yang besar jumlah suapan yang sama, otomatis yang besar menjadi lebih banyak. Jadi luqaimat, suapan kecil saja, beberapa suapan kecil. Yadumna sulbahu, yang bisa menegakkan punggungnya, dah bisa tegak gitu.
Kalau udah makan udah tegak. Kalau kurang makan lemes gitu, udah tegak, cukup itu. Fa in kana la mahalata, kalau memang nggak bisa nggak, maksudnya ingin lebih dari luqaimat tadi, lebih dari beberapa suap kecil, ingin lebih, ya boleh saja. Tapi apa kata Rasul? Maka sulusul li ta'amihi, fa sulusul li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan sampai susah bernafas karena penuh dengan makanan. Kasih minum sampai ke sini minumannya penuh dah. Ya sampai sakit perut gara-gara kebanyakan makan, itu kelewat. Ya, jangan sampai berlebihan. Ini boleh kenyang, ini kenyang sebenarnya. Sepertiga kan penuh itu, tapi sepertiganya udara. Penuh karena udara, tidak kekenyangan. Dia kenyang tapi tidak sampai kekenyangan. Jadi kenyang itu tidak haram, tidak terlarang. Ini keutamaan saja, dan ini hanya masalah fudul ya, berlebihan. Kalau berlebihan, nah saya katakan tadi ukuran manusia beda-beda. Bagi si A berlebihan, bagi si B belum tentu berlebihan. Jadi jangan nyalahin orang yang makannya banyak, bagi dia porsinya memang segitu. Yang penting dia tidak menjadi malas gara-gara makan itu. Kalau orang banyak makan malah dia semangat untuk beramal, semangat belajar, ya itu porsi dia memang, berarti itu tidak berlebihan. Menurut orang lain berlebihan, tapi bagi dia tidak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala itu dikisahkan beliau makan itu bukan banyak sih, tapi mewah gitu, yang bergizi gitu maksudnya. Mewah di sini bukan harus mahal, maksudnya bergizi. Ketika ditanya, kan rata-rata ulama itu zuhud gitu loh. Ini Sufyan kenapa kok makannya begini? Kata beliau, tunggangan atau onta lah. Onta itu kalau diperbagus makanannya, dia akan semangat dalam berjalannya. Nah, begitu maksud dia. Saya makan begini, yang bergizi begini, biar saya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak masalah. Tapi ulama yang lain kebanyakan zuhud ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu sederhana dalam makan. Selain sedikit, yang pokoknya yang tidak mahal, yang pokoknya biasa saja ya. Sederhana dalam makanan, itu mayoritas ulama begitu. Kemudian wa fudulu ta'am, berlebihan dalam makan, da'in ila anwa'in katsiratin minasyarri, mengundang kepada berbagai macam dari keburukan. Ya, banyak dampak buruknya banyak makan. Ya, selain penyakit juga ya, penyakit itu karena orang nggak mengontrol makanan sebenarnya. Paling banyak penyakit itu karena dari perut ya, dari makanan. Makanya satu ayat di dalam Quran itu kata ulama disebut sebagai ayat kesehatan. Kalau orang mengamalkan ayat itu pasti sehat. Yaitu apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Jadi makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Orang kalau nggak makan, nggak minum, sakit mati. Tapi kalau makan, minum berlebihan juga sakit ya, tidak akan sehat. Maka kesehatan itu memang dengan apa? Seimbang ya, pertengahan, i'tidal ya, moderat. Segala sesuatu itu adalah yang terbaik adalah pertengahan, kata Rasul. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jadi jangan berlebihan ketika makan. Jangan biasa untuk memperbanyak makan. Karena kalau menurut dia mungkin ini porsi saya segini, kenyang padahal ya. Kenyang, dibiasakan kenyang kan lama-lama kan meningkat itu. Perutnya kan molor gitu. Jadi yang tadinya mungkin 1 piring bisa kenyang, sekarang 3 piring belum kenyang. Ya karena kebiasaan seperti itu. Maka sebaiknya jangan dibiasakan banyak. Ya jangan dibiasakan berlebihan. Semua itu tergantung kebiasaan dan pembiasaan. Kemudian fa innahu yuharriku al-jawari ilal ma'asi. Jadi banyak makan bisa menggerakkan anggota badan kepada maksiat. Wa yuthqiluha anit ta'at, ini minimal ini ya. Kalaupun orang enggak terdorong maksiat karena dia takwa gitu kan. Tapi apa? Yuthqiluha anit ta'ati wal ibadati, membuat dia berat untuk apa? Melakukan ketaatan dan ibadah. Berat mau ibadah.
karena banyak makan. Orang kenyang itu berat mau ibadah. Kalau dia udah tidur nyenyak tidurnya, ya. Coba kalau orang lapar tidur itu dikit-dikit bangun, ya. Dia garuk-garuk padahal nggak digigit nyamuk gitu. Saking laparnya perut itu. Orang kalau lapar gampang bangun, tapi kalau kenyang susah bangun. Disiram air masih nggak bangun juga. Ternyata sudah mati, ya. Kebanyakan makan. Wa hasbuka bihadaini syarron. Jadi cukup bagimu ini dua hal ini sebagai keburukan, ya. Gara-gara makan yang banyak, kuat bermaksiat dan lemah berbuat taat, lemah beribadah. Orang yang ingin bangun malam untuk qiyamul lail, salat malam, itu bukan orang yang kenyang ketika mau tidur, enggak. Kalau orang kenyang mau tidur sulit untuk bangun malam. Berat sekali dibangunin, sudah melek, merem lagi. Apalagi kalau cuma jomblo nggak ada yang bangunin gitu kan. Alarm, dia pasang alarm mau bangun malam, alarm dipukul jebret gitu nah. Mampus alarmnya. Maksudnya kadang alarm cuma mau disuruh tunda 10 menit lagi, pencet. Nanti bunyi 10 menit lagi, pencet lagi. 10 menit pencet lagi. Bahkan akhirnya nggak bisa mencet, udah lelap dalam tidurnya, tahu-tahu sudah adzan subuh dan nggak jadi sholat malam. Gara-gara apa? Kenyang. Coba kalau lapar, insya Allah lebih kuat, ya. Lebih bisa untuk bangun malam. Yang penting nggak kelaparan juga, ya. Pokoknya pertengahan, nggak kekenyangan, nggak kelaparan, ya. Pas gitulah. Porsi pas di perut itu enak. Segalanya kalau pas itu enak. Pakai baju kebesaran juga nggak enak, apalagi kekecilan, ya, nggak muat, ya. Masang kancing pusarnya kelihatan, ya, karena nggak muat gitu, nggak enak. Itu gara-gara banyak makan juga, ya. Bahaya, banyak makan itu bahaya, ya. Itu diantara bahayanya banyak makan, ya. Sekarang orang banyak mengeluh, aduh kegemukan. Dulu nggak ngontrol makanan, sekarang baru dikontrol makanan, ya. Resikonya berat sendiri sekarang. Ternyata menurunkan berat badan itu lebih susah daripada menaikkan berat badan. Iya, semua orang tahu itu. Menaikkan berat badan mah gampang, tapi menurunkan susahnya bukan main. Sudah dikurangi makan, lapar nggak kurus tuh. Gimana itu? Banyak dikontrol sejak awal, ya. Rata-rata orang itu makin makmur makin gemuk, ya. Makin kaya makin gemuk. Orang makin miskin makin kurus, ya. Jadi terus udah bisa menjadi pembeda mana sih orang kaya, mana orang miskin gitu. Dari posturnya udah kelihatan. Tapi kadang bisa dibedakan juga mana penuntut ilmu, mana penuntut dunia. Itu juga dibedakan dari fisiknya. Penuntut ilmu itu rata-rata kurus. Penuntut dunia rata-rata gemuk. Dan ada yang keluar dari keumuman, itu aneh. Makanya Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Asy-Syafi'i, gemuk. Diejek, dibully sama kawan-kawannya gitu. Kamu ulama kok gemuk gitu. Kamu penuntut ilmu kok gemuk. Akhirnya beliau nyeletuk, saya gemuk bukan karena banyak makan. Saya gemuk karena bahagia dengan Islam dan Sunnah. Saya nggak tahu Islam atau Sunnah ini yang buat saya gemuk. Antum punya senjata sekarang. Ya orang bahagia kan bisa gemuk walaupun nggak makan, ya kan? Ya, kamu kurus tuh bukan karena kurang makan, cuma karena banyak pikiran, ya. Kurang bahagia akhirnya kurus. Kemudian fakam min maksiatin jalabaha asyabu. Berapa banyak maksiat itu dihasilkan oleh kenyang dan berlebihan makan, dan berapa banyak dari ketaatan terhalang, ya, oleh banyak makan itu. Faman waqa syarra batnahu, maka siapa yang melindungi diri dari keburukan perutnya, sungguh dia telah melindungi diri dari keburukan yang besar. Jadi sulit kita terhindar dari keburukan kalau tidak melindungi perut kita dari banyak makan. Itu dari segi ketaatan dan ibadah, ya. Dari segi dunia juga gitu, yaitu kegemukan, obesitas itu menyebabkan penyakit macam-macam, ya, darah tinggi,
kolesterol, jantung, diabetes, apa macam-macam penyakit tuh gara-gara makanan. Kalau orang mengontrol makanan dari awal, insya Allah penyakitnya lebih mudah lah diatasi. Paling malaria gitu kan, cuma flu gitu kan, itu seminggu karantina selesai insya Allah gitu. Kalau penyakitnya orang banyak makan itu menahun biasanya, penyakit kronis. Kemudian wasyaitan a'damu ma yatahakkamu fil insan, dan setan itu paling besar kekuasaannya terhadap manusia, ya, paling mudah menguasai manusia itu apa? Kalau dia memenuhi perutnya dengan makanan. Kalau yang lapar itu setan agak susah menggoda. Walihada jaa fi ba'dil athar, oleh karena itu terdapat dalam sebagian riwayat dayiku majari syaitan bisaum, sempitlah jalan setan di dalam tubuh kita dengan saum. Dan ini sebenarnya berdasarkan hadis Nabi, ya. Nabi SAW menyatakan begitu, ya, jadi syaitan fi bani Adam majrad dam. Setan itu mengalir di bani Adam itu pada saluran darah. Ya, jadi makanya, dan saluran darah itu mempersempit, setan mempersempit puasa itu mempersempit saluran darah sehingga mempersempit ruang gerak setan. Kemudian sebagian salaf mengatakan kana syabab yata'abbaduna min bani Israel. Dulu ada beberapa pemuda yang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Masih muda, ya. Kalau orang tua ahli ibadah tuh biasa. Tapi ini pemuda itu rata-rata hura-hura. Dia maunya menikmati dunia dulu gitu. Dikiranya dunia itu harus dinikmati, ya. Padahal dunia itu harus disyukuri, bukan dinikmati. Dimanfaatkan, bukan digunakan saat ini, tapi bukan dibuat untuk senang-senang, tapi untuk kenikmatan masa depan, itu dunia aslinya. Tapi ada pemuda yang begitu, ya, di Bani Israel. Fa idza kana fitaruhum, apabila tiba futur mereka, atau namanya apa? Ini fitar ini bisa buka puasa, ya, iftar, ya, buka puasa mereka. Ini karena ahli ibadah itu bisa ahli siam, ahli sholat, ahli sedekah dan sebagainya, ahli dzikir, ahli doa, ahli baca Quran. Ketika tiba futur mereka, iftar mereka, qama alaihim qaim, ada satu berdiri atas mereka dan berkata, la ta'kulu katsiran, jangan banyak makan, fatashrabu katsiran, sehingga banyak minum, wa tanamu katsiran, dan banyak tidur, akhirnya nggak bisa sholat malam panjang. Padahal puasa kan enaknya kalau buka itu sepuasnya, orang mau buka puasa. Itu yang membuat makanan laris di bulan Ramadan, karena perut kosong tuh rasanya semua mau dibeli, semua mau dimakan. Padahal ketika sudah makan ternyata nggak doyan lagi makanan yang kedua, ketiga, keempat gitu. Itu nafsu namanya, ya. Belum bisa mengendalikan nafsu makan, ya. Begitu nasihat sebagian mereka, fatahassaru katsiran. Jadi kalau kalian tidur banyak makan, banyak minum, banyak tidur, itu dampaknya. Akhirnya apa? Dampak paling akhirnya rugi juga, banyak rugi. Kalau orang tidurnya banyak, sedikit ilmu, sedikit amal, sedikit ibadah, sholat malamnya sedikit, gara-gara apa? Banyak tidur. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, Nabi dan para sahabatnya, yaju'una katsiran, mereka banyak lapar. Rasul tuh pernah kenyang, tapi enggak pernah kenyang berturut-turut dalam 2 hari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak hijrah, ya, sejak tinggal di Madinah, Rasul tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Paling 2 hari kenyang, tapi nanti yang ketiga pasti lapar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana dzalika li'adami wujudi ta'am. Ya, meskipun para sahabat Rasulullah dengan para sahabat itu banyak lapar, itu memang karena enggak ada makanan. Ini beda keutamaan, ya. Kita menyedikitkan makan karena memang enggak ada makanan, kan itu terpaksa namanya. Dengan orang yang menyedikitkan makan padahal makanan banyak, cuma dia enggak mau makan karena lebih baik disedekahkan untuk orang lain.
Mana lebih utama? Yang terpaksa atau yang karena upaya memang sengaja gitu? Yang dengan sengaja. Ini dibilang di sini meskipun itu karena tidak adanya makanan, berarti terpaksa. Para sahabat dan Rasulullah itu sedikit makan memang karena terpaksa, memang miskin mereka. Beberapa kondisi nggak ada makanan, bahkan saat perang, saat menggali parit Khandaq itu tenaga ekstra itu menggali parit dan berat, batu kadang sampai batu besar mereka nggak bisa angkat, nggak ada alat berat. Itu 3 hari disebutkan tidak makan, coba luar biasa. Kalau pengemis kita minta udah 3 hari tidak makan itu dusta. Itu Rasulullah dulu 3 hari tidak makan, betul, dengan para sahabat. Bisa begitu, masya Allah. Kondisi begitu, dan itu sering Rasulullah dengan para sahabat itu sering lapar, sering ketika safar kehabisan bekal, sering sekali. Apalagi nama safar, makanya Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab. Orang teradab safar zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin safar dicari-cari gitu, piknik gitu. Piknik kan safar kemana, keluar negeri jauh gitu, malah dicari sekarang. Beda dengan orang dulu. Kalau dulu adab betul berat, karena bawa bekal nggak bisa banyak, cuma pakai onta, nggak bisa kartu ATM, nggak ada gunanya, nggak ada ATM. Nah sekarang cuma bawa kartu saja udah bisa kemana-mana, bahkan nggak kartu lagi, pakai chip ya, pakai apa ini, pakai kornea bisa buat bayar udah, masya Allah. Kemudian jadi meskipun itu karena apa, sedikitnya makanan, cuma jadi pakai kata meskipun, cuma kita ada cumanya ya. Cuma apa? Annallaha la yakhtaru li rasulihi illa akmala al-ahwali wa afdalaha. Kecuali hanya saja Allah itu tidak mungkin memilihkan untuk Rasul dan sahabatnya ya, kecuali apa? Keadaan yang paling sempurna dan paling utama. Kenapa mereka lapar? Kenapa Rasul dengan sahabat itu lebih banyak lapar daripada kenyang? Karena itu memang kondisi yang paling baik bagi manusia, bagi generasi terbaik, bagi manusia terbaik. Jadi generasi terbaik itu justru dengan banyak lapar. Kalau banyak kenyangnya itu bukan orang baik, bukan generasi baik. Nah kan beda dengan program pemerintah ya. Program pemerintah mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan sebagainya, tapi tidak mengentaskan kebobrokan moral. Ini parah. Kalau bagi Rasulullah programnya apa? Mengentaskan manusia dari kebobrokan moral, dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan dan sebagainya, walaupun lapar gitu. Itulah Rasulullah SAW sampai menghadapi orang kafir dalam kondisi lapar. Ini luar biasa. Walihada kana Ibnu Umar, oleh karena itu Ibnu Umar yatashabbahu bihi, beliau suka sekali meniru Nabi SAW. Fi dzalika, dalam hal itu, ma qudratihi ala ta'ami, padahal beliau mampu untuk membeli makanan, membuat makanan. Kalau Rasul dulu memang nggak ada. Ibnu Umar sekarang udah berkecukupan nih, udah mulai makmur, tapi beliau tetap memilih lapar. Kenapa? Karena itulah kondisi yang terbaik untuk manusia terbaik. Wa kadzalika kana abuhu, demikian juga bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sebelum beliau. Itu dijelaskan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, masyabi'a alu Muhammadin, tidak pernah keluarga Muhammad kenyang mundu qadimal Madinah, sejak sampai di Madinah, min khubzi burrin, dari roti gandum, salah layalin, selama 3 hari tatibaan berturut-turut. Tidak pernah kenyang 3 hari betul. Kalau kenyang paling maksimal 2 hari gitu. Hatta kubita, sampai Nabi meninggal. Berapa tahun itu di Madinah? 10 tahun. 10 tahun gak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Dan itu gak cuma Rasul, alu Muhammad ya, sekeluarga, istri-istrinya juga sabar dengan itu. Bahkan datang tamu kan, ada tamu dari jauh kan, dalam hadis Nabi sering menganjurkan ikramud duyuf ya, memuliakan tamu harus dimuliakan dengan hidangan dan sebagainya. Rasul
ngutus utusan untuk tanya ke istri-istrinya, siapa yang bisa jamu, punya apa gitu. Ditanya semua istrinya, jawabannya apa? Ma indana ilal ma, kami tidak punya kecuali air. Nggak ada kecuali air. Mau jamu tamu cuma air doang, nggak mungkin, ini kurang memuliakan tamu. Itu Rasulullah sekeluarga nggak ada makanan sama sekali, cuma ada air. Coba lihat, bayangkan kehidupan Rasulullah, manusia terbaik. Itu pilihan Allah, Allah memilih begitu, memang itu kondisi terbaik. Akhirnya apa? Rasul pun bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Ada orang Ansor, saya Rasulullah. Ya udah, sana bawa pulang. Dibawa pulang sampai ke rumah, tanya ke istrinya, ada makanan enggak? Nanya, enggak ngerti. Itu kondisi miskin saat itu, masya Allah. Ada makanan enggak? Ada, tapi cuma buat anak kita. Udahlah, anak diselimur kalau orang Jawa bilang. Pokoknya dibuat lupa dengan makan, diajak bermain, kemudian disuruh tidur. Ya, kita jamu tamu Rasulullah. Akhirnya disuruh untuk menidurkan anak, kemudian membuat makanan dulu, kemudian disuruh matikan lampu dan menghidangkan kepada tamu, mengesankan seakan-akan makan bersama tamu. Kemudian anaknya diajak bermain dan tidur. Sampai kemudian tamunya makan, dikiranya itu makanan banyak, tapi nggak tahu karena gelap, dimatikan lampunya. Jadi tuan rumah kayak megang piring gitu, tapi nggak makan gitu, megang nampan gitu, tapi nggak makan. Sampai begitunya ya menjamu tamu di kala itu. Sampai akhirnya ketika pagi, dua suami istri ini datang ke Rasulullah dan kata Rasulullah, Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua. Jadi luar biasa, itulah isarnya orang Ansor, bagaimana mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, bahkan daripada anak tuh. Anak coba, bagaimana anak itu kalau nangis gitu kan, orang tua paling sedih itu kalau anaknya nangis. Tapi sampai begitu mereka. Itu gambaran bagaimana kondisi kemiskinan di saat itu, di saat Rasulullah hidup itu di Madinah, negeri hijrah. Ya, susah meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat hijrah pun dalam kondisi miskin. Dan itu orang Ansor loh. Bagaimana Muhajirin? Kalau Ansor aja begitu kemampuannya, bagaimana Muhajirin? Muhajirin lebih miskin. Makanya ketika dapat ghanimah yang dibagi-bagi orang Muhajirin. Di antara sebab karena mereka pendatang, nggak punya apa-apa gitu. Kemudian sebab yang lain karena mereka lebih baru masuk Islamnya daripada orang Ansor. Nah itu contoh ya bagaimana kehidupan Rasulullah SAW penuh dengan kekurangan. Pernah kaya, ghanimah dapat. Rasul kalau mau kaya gampang gitu. Dapat ghanimah itu satu lembah itu rampasan perang itu. Ada kambing, ada kuda, ada onta, ada harta-harta benda macam-macam, emas, perak, berlian dan sebagainya. Tapi apa? Karena Rasul dasar memang tidak mengejar dunia. Tiba-tiba ada orang musyrik datang. Luar biasa kamu dapat hari ini gitu. Kamu suka? Ya, siapa nggak suka punya harta begini? Udah buat kamu. Dikasihkan sekaligus berapa? Ya udah bawa semua, bawa ke kaumnya, digiring itu semua binatang. Sampai kaumnya, wahai kaumku, dia kepala suku ternyata, wahai kaumku, masuk Islam kalian. Saya datang dari orang yang kalau berinfak gak takut miskin, itu pasti Nabi itu. Ya luar biasa. Langsung masuk Islam semua satu kaum. Jadi harta digunakan untuk media dakwah. Itulah Rasulullah SAW. Bukan untuk bersenang-senang. Rasul kalau mau bersenang-senang mudah gitu. Tinggal doa sama ya Allah, harta ya Allah, itu gampang. Rasul kok doanya itu enggak tertolak. Tapi Rasul tidak minta itu. Apa permintaan Rasulullah? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafafa. Ya Allah jadikan rizkinya keluarga Muhammad apa? Pas kebutuhan pokok. Kafafa itu pas kebutuhan pokok saja. Ya kebutuhan pokok untuk makan kenyang udah. Pokok. Bukan kebutuhan sekunder apalagi tersier. Kebutuhan primer saja. Dan primer yang paling mendasar udah. Baju asal yang dipakai udah cukup. Itu kafafa namanya. Masya Allah. Doanya begitu. Dan Rasul pengen dikumpulkan bersama orang miskin dan dibangkitkan bersama orang miskin. Itu Rasulullah SAW. Jadi pilihan memang. Miskinnya Rasul itu pilihan. Miskinnya para sahabat pilihan. Kalau miskinnya orang kita apa? Resiko ya. Semua orang pengennya kaya, tapi orang kaya kan nggak semua. Ya resiko jadi orang miskin. Kalau orang dulu memang pilihan, mereka nyari miskin.
Mereka sedekah nggak takut miskin. Itulah hebatnya orang-orang yang terbaik dari generasi umat Islam ini. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, man dobata batnahu, siapa yang menata perutnya, dobata dinahu, berarti dia menata agamanya. Waman malaka jau'ahu, siapa yang menguasai kelaparannya, laparnya gitu. Malakal akhlak as-salihah, dia akan menguasai akhlak yang soleh. Jadi seakan hubungannya erat sekali ya antara lapar dengan akhlak mulia. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i, maksiat kepada Allah itu jauh dari orang lapar. Qaribatun minasyab'an, dekat dari orang yang kenyang. Kalau orang lapar itu maksiatnya paling nyuri gitu. Itu pun jarang orang nyuri ya. Tahan dia, sabar. Pembahasan berikutnya fudulul mukhalatah, ini agak panjang. Waktunya relatif tidak mencukupi. Kalau kita baca doang bisa sih. Antum mau tanya jawab atau lanjut? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut aja ya. Lanjut kita baca. Fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Ini juga racun hati. Banyak ketemu orang itu racun. Ya kita ketemu tapi secukupnya, sewajarnya, tidak berlebihan. Ada orang yang dia begitu betahnya ngumpul di, taruhlah di gardu ronda kadang, atau di warung kopi, meninggalkan anak istri di rumah, bisa begadang sampai malam dengan kawan-kawannya, dengan teman hobinya, lama berlama-lama. Yang emaknya juga kumpul dengan emak-emaknya bisa berlama-lama, tapi begitu ketemu suaminya kadang tidak bisa bercengkrama sama sekali. Sebagian ada seperti itu. Maka apa? Itu bahayanya pergaulan, di antara dampak buruknya seperti itu. Kok bisa orang bergaul lama-lama? Dan itu hanya mengumpulkan banyak dosa ya. Rata-rata orang kumpul dengan orang itu apa? Menghasilkan macam-macam dosa. Makanya orang yang ingin menjaga hatinya agar tetap bersih, tetap jernih, tetap berkilau, tetap cemerlang, diupayakan dengan diantaranya apa? Menyedikitkan pergaulan. Kalau harus ketemu orang sesuai dengan kebutuhan. Yada'ul udul, ini penyakit yang kronis, al-jalib likulli syarr, dan menghasilkan banyak keburukan. Wa kam salabat al-mukhalatah wal mu'asyarah min ni'matin, dan berapa banyak pergaulan itu menarik atau mencabut nikmat. Wa kam zara'at min adawatin, dan berapa banyak pergaulan itu menanam kebencian atau permusuhan. Wa kam gharasat fil qalbi min hazazatin tazulul jibal, dan berapa banyak menanam di dalam hati dari kotoran yang bisa menghilangkan gunung yang tinggi. Wa hiya fil qulubi la tazul, dia di dalam hati tidak hilang. Masyaallah. Fa fi fudulil mukhalatah, dalam berlebihan dalam pergaulan, khasaratud dunya wal akhirah, terdapat kerugian dunia dan akhirat. Wa inna ma yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatah wa yaj'alun nas fiha arba'a aqsam. Hendaknya seorang ketika bergaul itu membagi manusia menjadi 4 golongan. Ya, secara umum nih, manusia terbagi 4. Mata khalata ahadu al-aqsam, kapan kita bercampur dengan salah satu dari bagian itu, bil akhar, dengan yang lainnya, campur enggak karuan gitu. Tidak dibedakan antara manusia itu masuk ke dalam keburukan. Jadi harus dipisahkan, ini beda. Manusia itu ada 4 model. Model yang pertama, man mukhalatatuhu kal ghidai, adalah orang yang bergaul dengannya seperti makanan, nutrisi, makanan pokok. La yastaghni anhu fil yaumi wa lailah, kita tidak bisa mencukupkan diri darinya dalam sehari semalam, kita pasti butuh makan. Ada orang yang seperti itu, seperti makanan. Kita butuh untuk ketemu dengan orang seperti itu. Fa idza akhadha hajatahu, kalau kita sudah mengambil hajat kita, enggak usah berlebihan. Sebagian makan tadi enggak boleh berlebihan. Tarakal khilta, maka dia tinggalkan pergaulan itu. Sudah makan, sudah gitu. Tsumma idza taja ilahi khalatahu, kemudian kalau dia lapar lagi, dia bergaul lagi gitu.
seperti makan maksudnya gitu. Dia butuh kepada pergaulan dengan orang itu, dia datang lagi. Hakada ala dawam, begitu seterusnya setiap hari. Ada orang yang modelnya seperti makanan. Wahwa, siapa yang seperti itu? Ulama. Kita ketemu ulama, ketemu guru, itu harusnya seperti kita ketemu dengan makanan setiap saat, setiap hari. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kita lebih butuh kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum sehari cukup sekali atau 2 kali, tapi ketemu ilmu atau mengambil ilmu itu sehari lebih dari itu, sebanyak tarikan nafas, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketemu dengan ulama harus paling sering, ini model orang yang paling sering harusnya kita ketemu. Tapi rata-rata kita jarang ketemu ulama, bahkan ada yang gak pernah ketemu ulama sama sekali. Mereka adalah ulama billahi, ya, orang yang mengenal Allah, dan juga ulama tentang perintahnya, ya, tahu halal haram. Wa maqayidi aduhi, orang yang tahu juga tentang tipu muslihat musuhnya, yaitu menghadapi setan dan sebagainya. Nah, itu ulama yang seperti itu kita tidak boleh tinggalkan. Wa amradil qulub, ulama yang tahu tentang penyakit hati dan obatnya, yang menasihati karena Allah, menasihati Allah, menasihati kitabnya, menasihati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menasihati makhluk semuanya. Maka model seperti ini, pergaulan dengan mereka adalah keuntungan segala keuntungan. Bergaul dengan ulama itu tidak ada kerugiannya sama sekali. Bergaul dengan ulama itu adalah apa? Segala keuntungan. Sebagaimana kita butuh makan gitu. Kemudian bagian yang kedua adalah orang yang bergaul dengannya seperti obat. Obat ya kalau butuh saja, pas sakit saja. Kalau nggak sakit ya nggak usah minum obat, malah overdosis, ya, malah bahaya. Ya, obat itu ada dampak buruknya, ya, ada efek sampingnya. Yahtaju ilaihi indal marad, jadi butuhnya ketika sakit, dan sakit itu nggak setiap hari. Ya. Fama dumta sahihan, selama kamu sehat, maka kamu tidak butuh kepada bergaul dengan model orang ini. Wahum man la yastaghni an mukhalatatihim, mereka adalah orang yang kita nggak bisa membatasi pergaulan dengan mereka, artinya kita nggak bisa meninggalkan mereka sama sekali, pasti butuh mereka, ya, dalam masalah apa? Dalam masalah ma'ash, penghidupan. Wa ma anta tahtaju ilaihi, dan apa yang kau butuhkan kepadanya dari berbagai macam muamalah, transaksi, wal istisyarah, bermusyawarah dan sebagainya. Faida qadaita hajataka, kalau kamu sudah selesaikan hajatmu dari bergaul dengan model ini, maka baqaita al-mukhalatuhum min qismi tsalis, ya. Kalau kamu masih bergaul dengan mereka akan menjadi yang ketiga. Jadi penyakit. Terlalu banyak dengan yang kedua maka menjadi penyakit. Obat itu kalau kebanyakan menjadi apa? Menjadi penyakit, menjadi racun. Siapa yang model obat ini? Inilah orang yang kita bergaul mereka karena kebutuhan dunia, yaitu teman transaksi, teman interaksi dalam masalah nafkah, ya, mencari nafkah, mencari rezeki dunia. Itu harusnya porsinya cuma seperti obat. Kapan kita butuh makan, ya kita bergaul dengan mereka. Kita butuh nafkah, kita bergaul dengan mereka. Jadi harusnya interaksi dengan mereka itu lebih sedikit dibanding interaksi kita dengan guru, dengan ulama. Tapi kenyataannya kebalik kan? Kenyataannya berbalik. Orang lebih banyak bergaul dengan teman kerja daripada dengan ulama. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan mereka adalah penyakit dengan berbagai tingkatannya, ya. Virus itu bertingkat-tingkat, sama manusia ini banyak yang seperti virus gitu, seperti penyakit. Kalau kita dekat dengan mereka malah sakit kita gitu. Yang sakit sekarang hati ini, bukan badan. Bergaul dengan orang seperti ini akan sakit hati kita.
dan beda-beda itu kekuatan virusnya. Faminhum man mukhalatatu kadda'il udhal, ada yang seperti penyakit kronis yang sangat berbahaya yang bisa bikin sakit menahun bahkan mati, ada yang mati seketika dan seterusnya. Wa huwa man la yarbah alaihi dinun wala dunya, yaitu orang yang kita kalau bergaul dengannya nggak ada untung sama sekali, baik agama apalagi dunia apalagi agama gitu, nggak ada untungnya sama sekali. Untuk apa gitu, dunia kita nggak dapat, akhirat apalagi gitu ya. Bergaul dengan orang seperti itu penyakit ya, hati-hati, jangan gampang bergaul dengan mereka. Ketemu ya ketemu, tapi jangan bergaul, maksudnya jangan berlama-lama dengan seperti itu ya. Pasti kita nggak bisa menghindari secara total ya, kita ketemu basa-basi saja sudah lewat gitu. Wa idza maru billahi maru kirama, itu ciri-ciri orang yang beriman itu apa, kalau melewati sendaguro melewati dengan mulia. Jadi udah nggak berkecimpung dengan orang-orang yang lalai, nggak berkecimpung dengan orang-orang yang berpenyakit. Wa ma'dzalika fala budda an takhsara alaihi din wa dunya. Jadi udah nggak dapat untung dunia apalagi akhirat, bahkan malah dia rugi dunia dan akhirat. Itu bahayanya bergaul dengan model penyakit ini. Fada idza tamakkanta minka mukhalatatuhu, kalau kamu bergaul dengan orang seperti itu, wa tasalat fi fahiya marad, dan kamu berhubungan dengannya, maka itu adalah penyakit, bahkan penyakit kematian yang menakutkan. Wa minhum alladzi la yuhsinu an yatakallam fayufiduka, ya di antara mereka ada orang yang enggak bisa ngomong dengan baik sehingga enggak bisa memberi manfaat bagimu, bahkan bermudarat, kata-katanya kotor, mencaci, memaki, menggibah. Nah, orang begitu kita bergaul malah dapat dosa ya. Bergaul dengan orang seperti itu menjadi dosa. Kemudian wala ya'rifu nafsahu, tidak tahu diri, fayadumuha fi manzilatiha, sehingga dia bisa menempatkan pada posisinya. Wal idza takallama fakalamuhu kal asi, kalau dia bicara perkataannya hanya seperti asi ya, enggak tahu ini asinya apa. Tanzilu ala qulubi sami'in, masuk ke dalam hati orang yang mendengar, ma'ijabi, dengan takjub kepadanya dengan kalamnya itu dan bangga dengan kalam itu. Fa huwa yuditsu man fihi kullama tahdutsu wa yadunnu annahu miskun. Jadi setiap orang mengira dia misik gitu, minyak wangi, yatibu bil majlis, yang mengharumkan majlis, tapi ternyata cuma omong doang. Wa idza sakata fa asqala man min nisfi roha al-azima allati la yutaqu hamluha wala jarraha al-ard. Kalau dia diam maka itu lebih berat daripada setengah roha, ya penggiling minyak itu biasanya yang besar, tidak mampu untuk dipikul atau diseret di atas tanah. Jadi berat, kalau mau diam itu berat gitu, omong terus banyak omong doang. Kemudian yang keempat adalah tipe orang yang bergaul dengannya seperti racun. Kalau virus atau penyakit kan agak lama itu, matinya lama. Loh, racun bisa langsung mati gitu. Racun sianida ya, langsung mati, cepat matinya, seperti bisa ular yang mematikan. Faida ittafaqa liakilihi taryak, kalau memang orang yang mengonsumsi racun itu mendapati penawar ya seketika mungkin selamat, kalau enggak ya fa'asalallahu alaihi, maka semoga Allah memperbagus takziahnya gitu, ya udah mati gitu maksudnya. Wa ma aktsara hadza darb, betapa banyaknya orang model seperti ini, racun ya di tengah-tengah manusia. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Siapa mereka? Kalau yang ketiga tadi yang seperti penyakit itu ahli maksiat, ahli lalai, orang maksiat. Kalau yang ketiga ini adalah ahli apa? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu racun. Ahli maksiat itu penyakit. Ahli bid'ah itu racun. Jadi lebih bahaya ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Kita bergaul dengan pemabuk belum tentu kita ketularan mabuk gitu. Kita tahu nih salah gitu.
Tapi kalau bergaul dengan ahli bid'ah otomatis ngikut itu. Sulit untuk mengatakan itu sesat. Awalnya mungkin anggap ini kayaknya nggak boleh, tapi lama-lama oh bagus juga ternyata gitu. Itu bahayanya racun itu, membunuh langsung. Mati hatinya orang bergaul dengan ahli bid'ah. Hati-hati. Apalagi ahli kufur ya. Pokoknya pemikiran-pemikiran sesat lah, itu bahaya orang bergaul dengan orang yang punya pemikiran sesat. Orang-orang yang melawan atau menentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengajak manusia untuk menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah. Maka orang yang berakal tidak boleh untuk duduk-duduk dengan ahli bid'ah, yaitu bahaya, lebih bahaya daripada duduk bersama ahli maksiat. Jadi kalau orang berani bergaul dengan ahli bid'ah, ya udah, itu akan menjadi kematian bagi hatinya atau minimal sakit parah. Kita mohon pada Allah untuk menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan pada kita lahir dan batin. Itu racun-racun hati yang 4 ya, sudah kita bahas semuanya. Insyaallah nanti berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab hidupnya hati ya, jadi biar hati hidup dan sehat ya, nutrisi hati. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Berarti sudah paham semua ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.